Setelah Ibu perhatikan di kantin sekolah kita, yaitu di kantin Ante Ayu, sebagai kita, Ante Ayu yang sebagai penjualnya sering kehabisan stok keripik singkong buatan Bu Retno. Padahal keripik singkong ini sangat laris sekali dibeli oleh para murid-murid. Karena apa? Keripiknya ini gurih, renyah, dan terasa bumbunya, dan tidak menggunakan penyedap yang berlebihan. Tetapi pada akhir-akhir ini Bu Retno tidak lagi menitipkan keripik singkong di kantin Ante Ayu, sehingga Ante Ayu sering kehilangan para pembeli. Jadi omset Ante Ayu setiap hari itu berkurang dikarenakan tidak adanya pembeli keripik singkong. Bu Retno tidak lagi memproduksi keripik singkong dan tidak lagi dititipkan di warung Ante Ayu, sehingga pembeli di kantin Ante Ayu berkurang. Lalu kira-kira tiba-tiba warung Ante Ayu tutup dan tidak berjualan lagi di kantin sekolah, kegiatan ekonomi apa saja yang hilang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu Retno tidak lagi memproduksi keripik singkong. Kemudian keripik singkong itu tidak diproduksi, maka tidak bisa dititipkan di warung Ante Ayu. Karena tidak bisa dititipkan, lalu Ante Ayu tidak bisa mendapatkan pembeli keripik singkong di kantinnya. Kira-kira apa kegiatan ekonominya yang hilang di sana? Nah, tunjuk tangan siapa? Apa Marcel? Pedagang. Ayo, mata pencarian. Apa lagi? Ayo. Siapa bisa? Pano? Pano, jawab Pano. Apa? Pintar sekali Pano. Distribusi. Tepuk tangan dulu untuk Pano. Distribusi tidak ada. Apa yang didistribusikan? Keripik singkong ini tidak lagi disalurkan ke warung Ante Ayu. Apa lagi kira-kira selain distribusi? Apa? Konsumsi. Pintar Gapin. Tepuk tangan untuk Gapin. Apa contoh konsumsinya? Pembeli. Tidak ada lagi siswa-siswa yang membeli keripik singkong. Produksinya yang hilang. Ante Ayu tidak berjualan. Karena apa? Karena Bu Retno tidak lagi memproduksi keripik singkong. Kemudian distribusi. Bu Retno tidak bisa menitipkan dagangan keripik singkongnya. Tidak diantarkannya lagi ke warung Ante Ayu. Lalu yang konsumsinya, murid tidak bisa jajan keripik singkong saat jam istirahat. Jadi ketiga-tiganya hilang. Lalu sebagai Ananda sebagai siswa kelas 5 yang kreatif, jika sekolahmu tidak memiliki kantin, seandainya sekolah kita tidak memiliki kantin, lalu bagaimana cara Ananda memenuhi kebutuhan saat jam istirahat? Seandainya kita tidak punya kantin nih, apa? Pintar. Tepuk tangan dulu untuk Mitra. Membawa bekal dari rumah. Kemudian apa lagi? Membeli bekal di warung yang lain. Jawaban yang pertama, membawa bekal makanan dan minuman sehat dari rumah yang disiapkan oleh orang tua. Lalu atau mengajukan ide ke guru untuk membuat koperasi sekolah. Guru menebang pohon hutan, bercocok tanam dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi
di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam pendistribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi. Pindah-pindah nggak gue? Ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa oleh individu, perusahaan, atau pemerintah. Dan pakaian, makanan, mobil, dan jasa pelayanan seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Dan ekonomi yang mengirimkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, seperti pos, jasa pengiriman darat, laut, dan udara. Ekonomi yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Barang atau jasa secara langsung oleh konsumen. Makanan, transportasi, dan jasa pendidikan. Dan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini saling terkait dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Contoh kebutuhan: sandang, pangan, papan. Keinginan adalah hal yang ingin dimiliki atau dilakukan, tetapi tidak mutlak harus dipenuhi. Keinginan bersifat subjektif dan dapat ditunda serta sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, iklan, dan tren. Contoh keinginan makan buah. Nah, coba lihat gambar yang pertama. Contoh keinginannya apa yang di gambar pertama itu? Nah, dia ingin koleksi tas yang bermerek. Nah, gambar yang kedua apa? Memang dia memenuhi makanan, tetapi dia makannya pergi bersama teman-teman atau sama geng-gengnya. Nah, jadi dia pergi bersenang-senang. Yang ketiga apa? Keinginannya holiday atau liburan. Jadi, kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Utamakan kebutuhan agar hidup kamu bisa lebih sejahtera. Mati cuplikan dari video yang sudah Ibu putar. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan satu kebutuhannya? Coba ya, Fajar, sebutkan satu kebutuhan Fajar. Apa Fajar? Makanan, pintar. Siapa lagi? Aidil, apa kebutuhanmu Aidil? Pakaian. Gavin, apa lagi Gavin? Barang, apa contohnya? Nah, kira-kira yang disebutkan Gavin barusan itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Karena apa? Keinginan kita ingin punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah, punya pendidikan yang tinggi, itu keinginan kita. Tetapi kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Jika kita tinggalkan, jika kita abaikan, maka kita tidak dapat melangsungkan kehidupan kita. Tidak bisa melanjutkan hidup di dunia ini. Contoh, kita tidak makan sudah 1 hari 1 malam, atau tidak makan sudah 3 hari 3 malam. Apakah kita bisa melaksanakan kegiatan dengan semangat? Tidak. Fisik kita sudah lemah, sudah berkurang karena kita tidak mengkonsumsi makanan pokok setiap harinya. Minimal 1 kali sehari. Tetapi kita harus memenuhi kebutuhan kita itu 2 kali makan dalam sehari. Lebih baiknya 3 kali. Itu tergantung kondisi perekonomian kita. Marcel, sebutkan satu kebutuhan yang mendesak. Coba bisa bantu?
Axel? Apa? Biaya sekolah. Berarti pendidikan. Apa lagi? Apa tadi Mas Axel? Siapa jawab? Apa Mitra? Pangan itu kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu disebut juga dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu ada 3: sandang, pangan, dan papan. Seandainya kita terpenuhi kebutuhan makan kita, tetapi tempat tinggal kita tidak ada, bisa kita melanjutkan hidup dengan sempurna? Tidak bisa. Tidak mungkin kita tidur di atas pohon, tidak mungkin kita tidur berpanas-panasan dan berhujan-hujanan, tidak mungkin. Makanya kita harus memenuhi kebutuhan papan, mana tempat tinggal kita. Tidak harus tempat tinggal itu yang bagus-bagus, tetapi kita bisa berteduh di sana. Kemudian makanan ada, tempat tinggal ada, tetapi pakaian tidak ada. Bisa kita beraktivitas keluar? Tidak bisa. Tidak mungkin kita keluar menampakkan aurat kita. Makanya pakaian itu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Baru setelah kita punya pakaian, kita bisa mencari makan keluar. Setelah dapat makan, dapat pencarian, makanya bisa kita menyisihkan rezeki untuk membuatkan tempat tinggal untuk kita. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu Ibu namakan dengan kelompok pedagang. Oke, kelompok yang pertama, nama kelompoknya itu kelompok pedagang. Nanti posisinya paling ujung. Kelompok yang kedua Ibu namakan dengan kelompok kurir. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok petani. Anda nanti akan bekerja bersama kelompoknya, membahas materi-materi yang ada di bahan ajar ini. Nanti Ibu akan memberikan LKPD-nya. Bekerja bersama kelompoknya, silakan berkolaborasi. Nanti kita akan pecahkan permasalahannya bersama-sama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Paham. Idenya, silakan Ananda semua bekerja bersama kelompoknya masing-masing, bagi tugasnya masing-masing. Tidak ada yang diam duduk saja, tidak berkolaborasi, tidak ada. Jadi semua kita di dalam anggota kelompok itu pembagian tugasnya sama. Kita mencari jawabannya bersama-sama, pecahkan bersama-sama. Oke? Ini yang kelompok petani. Ini LKPD-nya. Nanti gunting ada di depan, lem nanti Ibu kasih. Kemudian ini yang kelompok kurir. Ini yang kelompok pedagang. Silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Nah, sekarang sebelum kita memulai mengerjakan LKPD, Ibu akan memutar lagu jenis kegiatan ekonomi. Silakan fokus, dengarkan semuanya. Di pagi hari mentari bersinar, ada yang bekerja tanpa lelah, membuat roti, baju dan mainan. Itulah produsen, ayo kenalan. Produsen bikin barang, hore, distributor kirim kemana-mana. Konsumen sampai dengan gembira, semua saling butuh bersama.
siapa? Siapa itu produsen? Ayo. Orang yang menghasilkan barang. Tepuk tangan untuk kelompok petani. Kalau distributor, apa itu kelompok pedagang? Distributor siapa? Orang yang menyalurkan barang. Kalau kegiatan menyalurkan barang apa namanya tadi? Kegiatan menyalurkan barang. Distribusi. Kalau kegiatan menghasilkan barang, produksi. Kalau produsen, orang yang menghasilkan barang. Kalau menggunakan barang apa namanya? Konsumsi. Kalau orang yang menggunakan barang? Konsumen. Paham sampai di sini? Paham. Bersama kelompoknya, silakan kerjakan LKPD-nya, baca bahan ajarnya. Setelah itu nanti kita mempresentasikan ke depan kelas tugas masing-masing kelompok. Yang kelompok kurir nanti menampilkan ke depan kelas menciptakan satu lirik lagu tentang jenis kegiatan ekonomi. Oke? Yang kelompok pedagang nanti akan mencocokkan atau menjodohkan gambar jenis kegiatan ekonomi dengan nama kegiatannya. Contoh, Ibu kasih gambar petani misalnya. Kalau petani itu apa jenis kegiatannya? Produksi, berarti nanti dijodohkan dengan produksi. Sedangkan kelompok yang petani nanti akan melakukan role play atau pasar kilat. Bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu terjadi. Bagaimana prosesnya, dan siapa konsumennya, siapa distributornya, dan siapa produsennya. Oke, Ibu kasih waktu, nanti jika sudah selesai, silakan tampil ke depan masing-masing kelompoknya. Nah, setelah semuanya selesai mengerjakan LKPD, nanti kita bergantian ke depan kelas menampilkan hasil diskusinya. Nanti Ibu akan meminta semua kelompoknya tampil ke depan mempresentasikan
masing-masing kelompok. Oke, ini adalah alat atau media untuk kelompok petani. Nanti dia akan melakukan pasar kilat. Dia siap bagaimana proses produksinya, distribusi, dan konsumsinya. Jadi bagi masing-masing kelompoknya. Nih, kemudian ini pembelinya. Silakan tunjuk dari teman-teman dari kelompok kurir dan pedagang. Nah, nanti Ananda yang kelompok kurir dan kelompok pedagangnya menjadi konsumennya. Oke, yang kelompok petani ada yang jadi yang produsen dan ada yang distributornya. Paham sampai di sini? Mana yang lain? Turun meja di buku. Coba yang kelompok yang lain. Sampai meja lah deh. Bi kayu anak-anak mah. Nanti sekitar Kalau udah SD online gitu boleh. Payane may tampiti mah. Sudah selesai? Kelompok petani, silakan rembukkan bersama teman-temannya. Nanti di sini, kalian berdiri di sini. Ibu akan menentukan produksi makanan yang akan Ananda bikin. Yang pertama bakwan, ya. Bakwan udang. Yang pertama bakwan. Yang kedua donat. Lalu yang ketiga es cendol. Cendol. Bagaimana cara kerjanya? Yang jadi produksi yang bakwan, Ibu mau nunjuk sendiri atau Ibu yang nunjuk? Ibu nunjuk. Siapa yang di kelompok petani? Ibu yang nunjuk? Oke, sekarang yang jadi produsennya Aidil, silakan ke depan. Yang distributornya Marcel. Oke, yang distributornya Marcel, silakan ke depan. Nah, yang produsennya tambah satu lagi Gavin. Oke, yang produsennya tambah Gavin. Itu khusus yang bakwan. Nanti yang jadi konsumennya semua kelompok pedagang dan kelompok kurir. Sudah nggak terpotong kepala Ibu dia? Tahu. Nah, sekarang nanti kalian pilih apa saja bahan bakwan, taruh di sini. Nah, nanti dia sudah jadi, anggap ini sudah diaduk, nah nanti ini bakwannya udah jadi, berarti udah selesai ini nanti. Oke? Nah, Queen dan Queen. Biarlah. Dia pakai bakwan pakai apa dia? Nah, pakai garam, pakai pandannya. Mana? Ini tepung. Ini gula. Apa? Susu bubuk. Besok kita ngomong. Nah, tambah dulu. Aduknya gitu. Salah. Iya.
hasil diskusinya. Kepada kelompok kurir, waktu dan tempat dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu tentang jenis kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita dengarkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini adalah bahan untuk membuat bakwan. Yang pertama ada seledri, tepung, air, bawang, lada tepung, lombak, wortel, bawang perai, Ulang ya. Dicari. kol, wortel, bawang perai, garam, tepung beras. Lalu untuk memasaknya minyak. Nah, sekarang kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Nah, Axel silakan bertanya kepada kelompok petani. Apa pertanyaannya? Kata Axel, bagaimana proses wortel itu bisa masuk ke dalam adonan bakwan? Kita apakan dia wortel? Silakan jawab. Apa Kevin? Dipotong kecil-kecil seperti dadu boleh, diparut juga boleh. Nah, kemudian ada lagi yang mau. Nah, jadi kata kelompok pedagang yang diwakili oleh Aurel, bagaimana proses pengolahan kol itu untuk menjadi adonan bakwan? Katanya. Siapa yang bisa jawab? Apa Aidil? Kata Aidil, kol itu diiris kecil-kecil, lalu dicampurkan bersama wortel, tepung, dan semua bumbu-bumbunya. Lanjutkan lagi Marcel. Setelah itu diapakan? Setelah udah ada digoreng, udah masak bawahnya. Bawahnya sudah masak, ini jadinya. Lihatkan Marcel. Siapa yang menjadi kurirnya di sini atau yang jadi distributornya siapa? Isan sama Fitra. Sekarang silakan Isan dan Fitra berperan Assalamualaikum Bu. Saya mau nitip bakwan Bu. Boleh Bu? Iya, boleh.
Ini ada air es, daun pandan, gula merah, gula pasir, es batu, kelapa, pewarna makanan, tepung kue. Nah, sekarang kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kelompok mana? Axel, kelompok Axel, silakan tanya Zio. Bagaimana pandan diolah? Nah, kata kelompok Zio atau kelompok kurir, bagaimana pengolahan daun pandan itu? Silakan jawab. Apa? Kami akan menjawab pertanyaan dari blender. Daun pandan di blender dan diperas airnya seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu dimasukkan? Lalu dimasukkan ke dalam tepung dan diaduk dan dicetak. Nah, jadi kata kelompok petani, pandan itu ditumbuh atau di blender, dihaluskan, diperas airnya, nanti akan keluar cairan berwarna hijau seperti pewarna, lalu dimasukkan ke dalam adonan tepung dan dimasak dengan api sedang lalu dicetak, baru berbentuk seperti cendol. Ada lagi pertanyaan yang lain? Presentasi terakhir pada sesi kita kali ini yaitu oleh kelompok pedagang. Silakan kelompok pedagang semuanya ke depan. Tadi gambar di mana tempatnya dikonsumsi? Di mana? Satu persatu anak satu gambar di belakang mulut. Oke, lanjut Kirana. Mau ke belakang tuh. Ayo, cepat. Oke. Nah, dia lagi, banyak kabarnya. Ada 4 lagi. Kalau ada yang salah isinya berarti yang telah kita juga salah dia. Oke. Ayo Nana. Oke, sekarang kelompok pedagang sudah menyelesaikan 10 soal yang di depan ini. Mari kita cek bagaimana jawabannya yang benarnya. Oke? Nah, Solasun. cuma 3 yang betul. Oke? Mari kita lihat. Cuma 3 poinnya yang betul. Kita lihat jawaban yang benar. Ini yang dijawab oleh teman kita tadi. Nah, ini jawabannya yang benarnya. Oke? Ini gambar pertama, membuat tas itu adalah produksi. Yang kedua, yang untuk pabrik minyak juga produksi. Lalu dia memakai tas berarti konsumsi. Nah, kemudian ini dia memakan roti berarti dia konsumen. Lalu ini menjual beras. Nah, menjual beras berarti konsumen. Dia ini kan membeli itu. Lanjut, ini petani berarti produsen. Kurir, distributor. Ini juga kurir berarti ini yang banyak. Distribusi dia menyalurkan, berarti paketnya yang banyak. Berarti distribusi. Lalu ini kegiatan makan dan minum berarti konsumsi. Ini adalah distributor tas. Oke? Jadi inilah kunci jawabannya yang sesuai yang cocok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pedagang. Dengan sudah selesainya masing-masing kelompok mempresentasikan tugas kelompoknya ke depan kelas. Jadi kita semua sudah memahami antara keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah bisa kita mengkonsumsi sesuatu tanpa ada yang memproduksinya? Tidak bisa. Contoh,
kita ingin beli baju atau kita ingin beli celana, tetapi tailernya atau penjahitnya tidak ada di sekitaran komplek kita. Apakah kita bisa memakai bajunya? Tidak bisa. Kita harus memesannya atau membelinya jauh. Misalnya ke Padang atau kita beli online. Jadi kalau tidak ada orang yang memproduksinya, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan konsumsi. Antara produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling keterkaitan, saling ketergantungan. Meskipun kita memiliki uang yang sangat banyak uang kita, tetapi tidak ada 3 kegiatan ekonomi tersebut tidak bisa kita melaksanakan. Uang kita banyak, tetapi petani tidak ada, pekebun tidak ada, nelayan tidak ada. Bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan? Apakah bisa? Tidak bisa. Kemudian tadi kelompok petani sudah menampilkan hasil presentasinya. Contohnya tadi memproduksi bakwan. Jadi bakwan tadi kita hitung berapa modal kita. Misalnya modalnya 70.000, dapat bakwan sebanyak 100 biji. 1.000 satu bakwan dikali 100.000, berapa kita dapat uang? Berapa Mano? 100.000. Modalnya tadi 70.000. Berarti berapa keuntungan produsen tersebut? 30.000. Kalau seandainya modalnya 150, sedangkan bakwan cuma dapat 100 biji, kita beruntung atau rugi? Rugi. Kalau rugi, kita tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kenapa? Hasil penjualan dibelikan lagi nanti untuk modal, tidak kembali uang kita, malahan kita menombok.